Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi kita. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barakah dan salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawa olehnya, dan termasuk orang yang melanjutkan estafeta perjuangannya yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai. Ikhwati iman rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا
أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah wa rahmatullah, mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita baca jadi tazkiyah, menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan ganjaran. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu, 'anil mahid, tentang darah haid. Qul, katakanlah, huwa azab, dia itu adalah kotor. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa, wanita-wanita atau istri-istri, fil mahid, pada waktu haid. Wala taqrabuhuna, dan janganlah kamu mendekati mereka, hatta yakur, sehingga mereka bersih, sehingga mereka suci. Fa idza tatoharna, maka apabila mereka telah suci, telah bersih, fa'tuhuna, maka datangilah mereka, campurilah mereka, min haitsu, sesuai dengan amarakumullah, yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang mensucikan diri. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa pada waktu itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil mahid, tentang darah haid. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam ayat ini walaupun menjelaskan, menerangkan tentang haid, tentunya ini berkaitan dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah keluarga. Kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah permasalahan wanita, kalau ada pertanyaan mengenai masalah kewanitaan, itu Rasulullah menunjuk Siti Aisyah untuk memberikan jawabannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada permasalahan mengenai al-mahid, yaitu darah haid. Qul huwa azan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menjelaskan, menerangkan bahwa darah haid itu adalah azan, yaitu sesuatu yang kotor. Jadi darah yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah an-nisaa, wanita-wanita atau istri-istri, fil mahid, pada waktu haid. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum turunnya ayat ini, itu sudah ada
kebiasaan pada waktu itu, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi apabila istrinya dalam kondisi haid, maka Pak Tajilun Nisa fil Mahid itu ya, betul-betul dijauhkan, betul-betul dijauhkan, sehingga tidak bisa tinggal di rumah. Ada yang dibuatkan oleh mereka tenda dibuat di luar rumah. Karena tadi bahwa darah haid itu kotor, jadi dianggap wanita yang haid ini dianggap kotor, bahkan tidak bisa makan bareng dan sebagainya. Gitu. Padahal ya, Pak Tazilun Nisa fil Mahid di sini bukan dijauhkan seperti itu. Tapi Pak Tazilun Nisa fil Mahid ini adalah jangan mengadakan hubungan suami istri, jangan mengadakan hubungan sebadan gitu, pada saat istri-istri itu sedang haid gitu. Nah, jadi Pak Tazilun Nisa fil Mahid itu seperti itu ya. Ini bagaimana. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan juga kata Allah jangan mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka suci, mereka bersih. Ini juga sama ya. Bukan tidak boleh mendekat berdampingan, tapi seperti tadi wala taqrabuhunna ini jangan campur, jangan mengadakan hubungan suami istri. Hatta yathurna, sehingga mereka suci, sehingga mereka bersih gitu. Ini ikhwati marham. Nah, dalam sebuah hadis tentang ini bisa dibaca lebih panjang, lebih banyak, itu di tafsir Ibnu Katsir, yaitu boleh semua dilakukan ya, terhadap wanita atau istri yang sedang haid, kecuali mengadakan hubungan suami istri. Jadi berdekatan ya, kemudian berpelukan, ini sebetulnya tidak dilarang untuk itu. Tadi kecuali illa nikah di dalam hadis itu kecuali bersetubuh ya. Selain itu dipersilahkan. Ini ikhwati marhum. Jadi jangan sampai seperti orang Yahudi tadi ya, sampai betul-betul dijauhkan dari rumah. Ikhwati marhum. Nah, itu menunjukkan bahwa sangat kerasnya sikap orang Yahudi ya, sehingga tidak mau bergaul dengan istrinya yang haid. Ini ikhwati marhum, sampai tidak mau makan, tidak mau minum bersama ya, tidak mau bersama-sama. Nah, ini ikhwati marhum, karena oleh mereka dianggap najis. Nah, Islam tidak seperti itu. Faidah tatoharna, maka apabila ya mereka telah bersih, mereka telah suci, mereka sudah berhenti dari haidnya, fa'tuhuna min haitsu amarakumullah. Jadi maka datangilah, kata Allah ya, campurilah mereka sebagaimana kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau sudah bersih dan sudah suci, sudah tidak menstruasi lagi, silakan ya. Kata Allah, datangi, campuri mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ini sangat mencintai orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ini berarti orang yang membersihkan hatinya, orang yang membersihkan dosa-dosanya. Tawabin. Jadi Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dalam ayat yang lain dalam Quran surat Az-Zumar, walaupun dosanya itu sepenuh langit dan bumi, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, betul-betul kembali ke jalan Allah, hijrah ke jalan Allah, maka kata Allah akan diampuni dosanya semuanya, kata Allah, ya, diampuni dosanya semuanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa tangan Allah terbuka, ya, selama 24 jam ini. Allah siap menerima tobat di waktu malam bagi orang yang merasa berbuat dosa di waktu siang, dan Allah siap menerima taubat di waktu siang bagi orang yang melakukan dosa di waktu malam. Ini waktu rahmatullah. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat ini. Dan di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, diseru orang-orang yang beriman ini untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Ini waktu rahmatullah. Jadi jangan pernah, ya, merasa bahwa kita ini tidak berdosa. Jangan sampai kita merasa bersih dari dosa. Sebab kalau merasa seperti itu, nah, tidak akan ada untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kita sebagai manusia tidak akan lepas, ya, dari yang namanya kesalahan ini, ya. Maka oleh karena itulah menjadi orang yang tawabin ini harus kita usahakan, nah, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, ya. Ini taharah, ya, bersih dari najis besar dan najis kecil. Nah, mutatahhirin, ya. Jadi ini bisa dibersihkan dengan yang namanya berwudu, dengan yang namanya berwudu, ya. Jadi Allah sangat mencintai, ya, orang-orang yang mensucikan dirinya. Taharah ini ibadah rahmatullah. Jadi oleh karena itulah, ya, menjaga wudu ini, nah, sangat dianjurkan, ya, untuk senantiasa berada dalam kondisi berwudu, nah, supaya dalam kondisi tahirin, ya, dalam kondisi senantiasa suci bersih. Ini ikhwati rahmatullah. Allah sangat mencintai orang-orang yang mutatahhirin. Ikhwati rahmatullah. Kemudian ayat yang berikutnya, nisa'ukum harsulakum. Jadi ini istri-istri kamu ini adalah harsun lakum, ladang bagi kamu. Jadi kata Allah, istri-istrimu itu adalah ladang bagi kamu. Jadi istri oleh Allah Subhanahu wa taala ini diibaratkan dengan ladang, ya, dengan sawah. Jadi tentunya kalau kita punya ladang, ya, punya sawah, ya, tentunya harus ditanami, ya, harus diurus, ya, supaya menghasilkan, ya, gitu. Jadi jangan sampai kita punya ladang dibiarkan begitu saja, ya, nanti digarap oleh yang lain, ya, gitu. Makanya kata Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah, ya, harsakum, ladang kamu itu, anna syi'tum, anna syi'tum, nah, ini dengan cara kamu yang kamu sukai. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi datangi di sini adalah campuri, ya, harsakum, ladang kamu ini. Kemudian kata Allah, anasyitum, Allah memberikan kebebasan, silahkan dengan cara yang kamu sukai. Menggaulinya
dengan cara yang kamu sukai. Jadi Allah memberikan kebebasan, ya, karena caranya itu, ya, itu urusan dunia, ya. Maka Allah memberikan kebebasan, silahkan caranya. Dan tentunya tetap, ya, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Di antaranya syariat melarang bahwa tidak boleh sebadan dengan istri itu, ya, melalui dubur, ya. Jadi lubang dubur itu tidak boleh, syariat mencegah, tidak boleh. Jadi kalau ke yang lainnya an-nasih itu syariat tidak boleh dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah, ya, li anfusikum, untuk dirimu. Jadi dahulukan, ya, untuk dirimu, ya, atau utamakan, ya, yang baik untuk dirimu. Ikhwata iman rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengutamakan, ya, pada diri kalian yang baik, yang terbaik, ya. Sehingga kedua belah pihak, ya, tidak dizolimi. Ini ibadah. Nah, karena yang namanya Islam, di dalam segala hal itu ada etika, ya, ada akhlak di dalam segala hal. Tidak sebebas yang tidak beragama, atau tidak sebebas agama lain. Jadi di dalam Islam, dalam segala hal itu harus mengutamakan yang terbaik, harus mendahulukan segala sesuatu yang terbaik. Ini waktu ibarat. Karena ini pun, ya, hal ini, ya, tidak bisa dianggap tidak penting, ya. Tidak bisa disepelekan, ya. Karena ini pun berkaitan dengan langgengnya pernikahan, ya, langgengnya rumah tangga. Jadi rumah tangga ini adalah ibadah yang sangat panjang waktunya, ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya, sholat, saum, ya, dan yang lainnya waktunya tidak panjang. Nah, beda dengan pernikahan, beda dengan rumah tangga. Ini ibadah yang sangat panjang, sehingga yang namanya setan, ya, ingin, ya, merusak rumah tangga ini. Dan itu yang bisa, ya, merusak rumah tangga sehingga terjadi perceraian. Maka itu setan yang mendapat penghargaan yang luar biasa, ya, dari raja setan ini, ya. Ya, diberi penghargaan yang luar biasa bagi setan yang mampu, yang bisa merusak rumah tangga sampai terjadi perceraian. Ini Fatimah rahimahumullah. Jadi tidak sedikit, ya, akibat masalah ini pun yang terjadi perceraian. Gitu. Maka kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Istri, suami, anak-anak, rumah tangga, semua harus dalam kondisi wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kalau ini dijadikan sebagai pondasi, ya, rumah tangga,
maka insya Allah rumah tangga itu akan sakinah, mawadah, warahmah. Kalau pondasinya masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi melaksanakan rumah tangga ini dalam rangka menggapai ketakwaan. Jadi dengan pernikahan ini istri ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, suami ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah ya, rumah tangga itu akan sakinah, mawadah, warahmah. Makanya Allah memerintahkan supaya bertakwalah kepada Allah. Kemudian wa'lamu annakum mulaqu, wa'lamu dan ketahuilah annakum sesungguhnya kamu mulaqu, kamu akan berjumpa dengan Allah, kamu akan menemui Allah. Jadi semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini ya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti ya, itu semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikemukakan pada saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua kondisi ya. Ada yang kondisi farhatun ya, bertemu dengan Allah itu dalam keadaan bahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, lisoimi farhatan gitu kan. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama fatahatun inda fitrihi, yang pertama bahagia pada saat berbuka, dan yang kedua farhatun inda liqa'ar rabbi, bahagia saat bertemu dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa nanti bertemu dengan Allah, dia dalam kondisi bahagia, dia dalam kondisi senang, dia dalam kondisi dalam ridho Allah, rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya pada saat nanti berjumpa dengan Allah dalam kondisi farhat, bahagia? Itu dalam Quran surah Al-Kahfi yang terakhir disampaikan dalam ayat itu. Man kana yarju liqa'ar rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah tadi dalam kondisi farhatun, dalam kondisi bahagia, maka kata Allah falyakmal amalan sholih, maka kata Allah siapkan amal soleh ya, berbekal amal soleh, yaitu amalun muwafiqun bisyarilah ya, amal yang cocok, yang sesuai dengan syariat Allah, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa saja yang beramal satu amalan, satu perbuatan, satu kegiatan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Ini wa rahmatullah. Nah, maka nanti di akhirat ya, ini akan banyak orang-orang yang menyesal, seperti dalam Quran As-Sajdah ayat 12. Dalam ayat ini disebutkan ada orang yang menyatakan farji'na na'mal salih, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Ini wa rahmatullah. Makanya mari kita mengadakan muhasabah, mari kita mengadakan evaluasi mengenai amal-amal yang selama ini kita lakukan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan ya. Allah saat ini masih bisa mengadakan perbaikan-perbaikan, masih bisa mengadakan perubahan-perubahan ya. Kalau amal kurang bisa ditambah ya, amal salah bisa diperbaiki ya. Tapi kalau sudah masuk alam barzah, masuk alam kubur, nah maka sudah tidak ada perbaikan lagi di sini, tidak ada bisa mengadakan perubahan di sini ya. Ini waktu rahimahullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kondisi farhatun, siapkan amal saleh. Nah, kemudian yang kedua
wala yusyrik bi rabbih bi ibadati rabbih ahad. Nah, kemudian yang kedua, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jangan menyekutukan Allah. Artinya jangan musyrik. Harus menjadi orang yang muwahhid, menjadi orang yang bertauhid. Jadi kalau kita berbekal dua ini, yaitu amal soleh dan ketauhidan, maka insya Allah kita akan bertemu dengan Allah dalam kondisi parhatun. Siapkan amal soleh dan ketauhidan. Jangan membawa dosa syirik, jangan membawa dosa musyrik. Sebab Allah sudah menyatakan ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni musyrik. Ya. Jadi dosa musyrik terbawa ke alam barzakh, terbawa ke alam kubur, terbawa ke alam akhirat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dosa selain itu Allah siap untuk mengampuni. Tapi dosa musyrik Allah menyatakan tidak akan mengampuni. Nah, ini ibadah merahmatullah. Dan kemusyrikan ini adalah menghancurkan amal soleh. Ya. Jadi amal soleh yang telah kita kumpulkan ini, ya, kita mengumpulkan ganjaran pahala dari sholat, dari saum, dari zakat, dari umrah, dari haji, kemudian dari yang lainnya. Tapi kalau dibarengi dengan syirik, dengan kemusyrikan muslim, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, kata Allah, la in asyrakta la yahbatana amaluka. Kalau kamu syirik, menyekutukan Allah, hancur leburlah itu amal kamu. Ini jadi amal yang selama ini kita kumpulkan itu akan sirna, akan musnah dengan syirik ini. Nah, maka apabila kita termasuk orang yang menyekutukan Allah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 Allah menyatakan wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nah, siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Jadi artinya surga haram untuk orang-orang yang menyekutukan Allah, untuk orang-orang yang musyrik. Nah, dengan demikian berarti orang yang musyrik ini adalah abadi selama-lamanya di dalam neraka, karena haram masuk surga. Nah, ini ibadah rahmatullah. Jadi oleh karena itulah harus waspada, hati-hati dengan noda-noda syirik ini, karena ini banyak ininya, banyak macam-macamnya, ya. Jadi bukan hanya menyembah kepada berhala, bukan hanya menyembah kepada patung, ya, yang namanya musyrik itu, ya. Ya. Ada yang namanya syirik uluhiyah, ada yang namanya syirik rububiyah, ada yang namanya syirkul mulkiyah, kemudian yang adanya syirkul ta'ah, ya. Kemudian ada syirkul mahabbah, kemudian ada syirkul du'a, ya. Ini banyak bentuk-bentuk kemusyrikan ini, ya. Dan digambarkan kemusyrikan ini seperti merayapnya semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Nah, jadi tidak akan terasa, ya, perasaan kita bertauhid. Nah, ternyata kita termasuk orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini ibadah yang harus senantiasa dievaluasi, ya. Jangan sampai kita meninggalkan muka bumi ini membawa kemusyrikan, ya, membawa dosa syirik. Nah, kemudian yang kedua, pada saat mulaku nanti berjumpa bertemu dengan Allah ini dalam kondisi menderita, ya, dalam kondisi menderita. Itu dalam Quran surah Sajdah disebutkan di situ bagaimana pada saat dia nanti berjumpa bertemu dengan Allah dalam kondisi nakisuru usihim inda rabbihim, ya. Jadi nakisuru usihim, yang menundukkan kepalanya, menundukkan kepalanya, itu menunjukkan dalam kondisi, ya, berjumpa bertemu dengan Allah dalam kondisi menderita. Ini rahimahullah. Jadi nanti seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, nanti pada saat bertemu dengan Allah dalam kondisi seperti itu. Kemudian dalam Quran surat Al-Zatsiyah disebutkan di situ bertekuk lutut, ya, dalam kondisi bertekuk lutut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya waktu sekarang di muka bumi ini menjadi orang yang sombong, takabur luar biasa, nanti pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi nakisur usihim, ya, atau jatsiyah,
dalam keadaan bertekuk lutut ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini khotimah rahimakumullah ya. Karena tadi mereka tidak berbekal amal soleh dan ketauhidan. Ini khotimah rahimakumullah. Wa basyiril mu'minin, kata Allah. Wa basyiril mu'minin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kalau dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat analahumul jannah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga. Nah, itulah yang disebutkan oleh tadi, berbekal amal soleh dan ketauhidan atau tidak menyekutukan Allah, yaitu beriman dan beramal soleh. Kemudian kalau dalam ayat yang lain, nah, dalam Quran surat Al-Baqarah yang telah kita baca, yang berkaitan dengan ibadah haji, Allah perintahkan di situ kan, tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka kata Allah, beramal soleh dan bertauhid atau beriman dan beramal soleh, nah itulah bentuk ketakwaan ya. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berbekal ketakwaan untuk bertemu berjumpa dengan Allah? Karena kata Allah dalam Quran surat Ali Imran, Allah menyatakan bahwa surga yang seluas langit dan bumi ini adalah uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi ini aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini waktu mereka. Makanya Allah memerintahkan supaya menyiapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Karena berkaitan dengan waktu ya, jadi dua ayat ini kiranya kita cukupkan ya, ayat 222 dan 223 ini ya, yang berkaitan dengan masalah keluarga ya, berkaitan dengan masalah keharmonisan keluarga, keutuhan rumah tangga. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari dua ayat ini barangkali ada yang akan memberikan tambahan, komentar atau hal lain yang perlu didiskusikan, didialogkan. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kalau tidak ada hal lain yang perlu kita dialogkan, maka dari dua ayat ini ada yang perlu kita garis bawahi ya, untuk kita amalkan dalam kehidupan ini, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Jadi lahir batin ini kita harus bersih ya. Bersih dari najis, kotoran, dan juga bersih dari kemusyrikan. Kemudian yang kedua, wattaqullah, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, harus menjadi fondasi pribadi dan keluarga, suami istri dua-duanya harus bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Allah, ketahuilah annakum mulaquh, bahwa kamu akan bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi pada saat nanti berjumpa dengan Allah, ada yang kondisi farhatun bahagia dan yang kondisi menderita. Itu sesuai dengan bekal yang disiapkan dari dunia ini ya. Orang yang membawa bekal amal soleh dan ketauhidan tentunya akan bertemu berjumpa dengan Allah dalam kondisi bahagia, dan bagi orang yang tidak berbekal amal soleh dan ketauhidan, ini akan bertemu berjumpa dengan Allah dalam kondisi menderita.
Dan ini kata Allah, wa basyiril mu'minin, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kita akan akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang masih sakit, baik di rumahnya ataupun di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah yang maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya, sehingga mereka sehat walafiat seperti di hari hari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat untuk talabul ilmi dan beramal saleh. Bagi yang telah infak sedekah, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Jazakallahu khairan. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud-maksud yang baik, mudah-mudahan doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismika bismillahirrahmanirrahim. Ya dzalali wal ikram ya hayyu qayyum ya hayyu la ilaha illa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrib nuzulahum wa wasi' madkhulahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.